Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Evi. Kali ini kita masuk di materi tema 3 benda di sekitarku, subtema 2 wujud benda, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Benda padat. Salah satu wujud benda antara lain padat. Banyak contoh benda padat di sekitarmu. Batu, pensil, dan kursi merupakan benda padat. Mengapa benda-benda tersebut digolongkan benda padat? Untuk mengetahui sifat benda padat, mari kita lakukan pengamatan berikut ini. Boleh secara berkelompok, jika kalian belajar di rumah, boleh dengan anggota keluarga di rumah. Adapun alat dan bahannya adalah ember, gelas, dan kantong plastik. Langkah-langkah percobaan yang pertama, masukkan benda yang kamu kumpulkan ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Catatlah hasil percobaanmu ke dalam tabel di bawah ini. Lihatlah contoh nomor 1. Bu Evi contohkan ya, nama bendanya yaitu pensil. Kolom yang kedua, bentuknya berubah sesuai wadah. Karena pensil tadi kita masukkan ke dalam ember, bentuknya tetap. Kita masukkan ke dalam gelas, bentuknya tetap pensil. Dan yang terakhir kita masukkan ke dalam kantong kresek, bentuknya tetap pensil. Berarti yang kolom ini kita silang. Kolom ketiga, bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah. Ya, benar. Maka dari itu kolom ketiga kita checklist. Kolom keempat dapat dipegang, ya. Pensil dapat dipegang, jadi kita checklist. Kolom terakhir tidak dapat dipegang, salah karena pensil dapat dipegang. Kamu telah melakukan percobaan. Hasil percobaanmu telah diperoleh. Dapatkah kamu menyimpulkan sifat benda padat? Sifat benda padat antara lain 1. Bentuknya tetap atau tidak dipengaruhi wadahnya. Yang kedua, benda padat dapat digenggam karena bentuknya padat. Sebutkan benda yang digunakan untuk mengukur jarak dari rumahmu ke sekolah. Berapakah jarak yang ditempuh dari rumahmu ke sekolah? Kamu dapat bertanya kepada orang tuamu. Perhatikan gambar berikut dan persoalan berikut. Rumah Dayu berjarak 6 km dari sekolah. Jarak dari sekolah ke pasar 7 km. Berapa jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar? Coba sekali lagi perhatikan pada gambar. Yang ditanyakan adalah jarak dari rumah Dayu menuju pasar. Itu berarti jarak rumah Dayu ke sekolah ditambah dengan jarak sekolah ke pasar. Jadi, jarak yang ditempuh Dayu dari rumah ke pasar adalah 6 km ditambah 7 km sama dengan 13 km. Nah, sekarang coba selesaikan soal di bawah ini. Nomor 1, Udin dan Beni akan berlomba lari. Jarak yang akan ditempuh 350 meter. Lomba pun segera dimulai. Saat Udin telah sampai ke garis akhir, Beni baru menempuh 200 meter. Berapa meter sisa jarak yang harus ditempuh Beni sampai ke garis akhir? Jarak yang harus ditempuh Udin dan Beni yaitu 350 meter. Nah, sedangkan Beni baru menempuh 200 meter. Berapa sisanya? Berarti kalau sisa kita cari selisih. Caranya dengan dikurangi. Jadi 350 dikurangi 200 sama dengan 150 meter. Jadi Beni harus menempuh 150 meter lagi agar sampai kepada garis akhir. Soal yang kedua, jarak rumah Edo ke sekolah 2500 meter. Jarak rumah Siti ke sekolah 4740 meter. Berapa meter perbedaan jarak rumah Siti dan Edo dari sekolah?
Nah, jika yang ditanyakan adalah perbedaan jarak rumah Siti dan Edo, berarti kita cari selisih lagi. Caranya dengan dikurangi, yaitu 4.740 meter dikurangi 2.500 meter sama dengan 2.240 meter. Jadi perbedaan rumah Siti dan Edo jaraknya 2.240 meter. Nah, untuk soal nomor 3, 4, dan 5 silahkan dikerjakan secara mandiri bersama orang tua di rumah sebagai tugas. Apakah suara musik termasuk benda? Tentu saja tidak. Mengapa? Karena suara musik tidak mempunyai massa ataupun menempati ruang atau volume. Yuk mari kita nyanyikan lagu barisan musik berikut ini bersama-sama. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.